Kalau jaminan sih ya siapa yang bisa ngejamin gitu kan. Pemerintah aja kayak gitu nggak bisa ngejamin dirinya sendiri apalagi kita. Ya, udah berarti tuh. Udah mulai. Ini nih, udah mulai nih. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Oke. Jadi di sini udah kumpul teman-teman gue, teman-teman kecil. Ini kita lagi mau sharing tentang pengalaman kita semasa COVID-19. Mulai dari siapa nih? Perkenalan dulu kali ya. Nama gue Dimas Gumilang. Gue background-nya wira swasta, terus lokasi tinggal di Cibubur. Oke, perkenalin teman-teman semua yang ada di sini. Nama gue Gary. Saat ini gue kerja di PT BFV Finance. Terus gue sekarang menetap tinggal di Cimanggis ya. Halo, nama gue Alusius Agung Prabowo. Background gue sekarang lagi freelance nih, alias nganggur. Oke. Kemarin terakhir kerja di Pancawisesa sebagai marketing project selama 3 bulan aja, lama-lama. Gue lokasinya di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Ya, nama gue Budi. Kalau tinggal masih di BSD, cuman lagi ngungsi ke rumah mertua di Depok, Sawangan. Sekarang kerjaan gue wira swasta, udah itu aja. Halo guys, nama gue Doni. Sekarang lebih banyak lagi tinggal di daerah Jawa Barat, Jonggol. Terus background gue itu, sebelumnya gue kerja di beberapa tech industry sih. Lalu tech company. Terus dari bulan Februari akhir, gue full time WFH ya. Oke. Assalamualaikum. Kenalin, nama gue Baya. Sekarang gue tinggal di Jogja. Background gue militer. Angkatnya Letnan 1, baru Letnan 1. Oh iya, nama gue Andy Wijaksono. Background gue kerja militer, junior MS Baya. Sekarang pangkat letu, kerja di Palembang. Terus gimana nih, kalian udah berapa lama? Udah work from home apa gimana nih? Kalau gue sih semenjak pemerintah mengeluarkan WFH ya, work from home itu, kita kebetulan nggak ada libur karena di rumah sakit kan ya. Kebetulan kita harus ngawasin pasien-pasiennya juga kan. Dan rumah sakit gue itu salah satu rumah sakit rujukan buat pasien COVID-19. Jadi kita harus standby terus di situ. Kalau misalkan bisa WFH itu diatur 50-50. Itu tergantung dari pimpinan juga sih. Oh gitu. Kondisinya sendiri di Jogja sekarang kayak gimana, Bay? Kalau kondisi di Jogja sekarang kondusif sih ya. Kondusif. Di kota juga kondusif. Dan sekarang udah mulai rame juga kok. Maksudnya orang-orang udah pada keluar. Udah mulai kerja normal kayaknya deh di sini deh. Kalau di gua itu kan salah satu perusahaan riba terbesar di Indonesia ya. Kenapa pakai istilah riba sih? WFA-nya sih rata-rata sih memang khusus kayak yang produk-produk nggak jualan ya, kayak di sertifikat. Nah, itu sistemnya juga sama kayak Baya tuh, di Baya. Kalau Baya itu kan 50-50, kalau di kita sistemnya piket. Jadi satu ruangan tuh memang shift ya? Shift-shiftan gitu ya? Piket Baya. Jadi kondisinya itu nggak bisa satu ruangan full, dan komputer juga harus ada tengah-tengah yang kosong. Jadi sistemnya kayak kalau yang piket itu yang jelas bagian-bagian yang bukan di bisnis kayak di operasional. Tapi kalau gue di bisnis, jadi gue nggak ada WFA, tetap masuk. Saat ini udah stop booking, kita fokus ke nagih karena BFV butuh banget cash in kan, bukan buat bayar karyawan. Dan per bulan April ini juga sudah ada PHK besar-besaran ya. Kita udah tahu ya semua teman-temannya. BFV selalu kena imbasnya juga
karyawannya kurang lebih 2.000 orang yang masih status mitra ya, dan sebagian PKWT itu udah kena pangkas untuk menekan biaya pengeluaran, apalagi kan udah mau lebaran ya. Jadi makanya yang mitra-mitra itu yang kita setiap bulan BFI gaji karyawan mitra itu kurang lebih di seluruh Indonesia itu 20M. Makanya yang masih kerja ya masih beruntung lah, masih bersyukur lah ya. Jadi gue juga sebenarnya agak ketar-ketir juga, takut, tapi tetaplah kita harus percaya. Yang penting keluarga kita semuanya nggak kena corona ya, dan bisa makan tiap hari. Tapi perusahaan lo sendiri kira-kira bisa bertahan berapa lama? Kalau secara area ya, Dim, secara area kan gue masuknya area Bogor Raya ya, atau Jabodetabek lah. Itu kita bertahan, kita punya aset kita ya. Ini gue nggak bicara di daerah BFI Manado, Ambon, atau Kalimantan. Ini cuma bicara Jakarta doang. Kita cuma bisa bertahan, kalau keadaan ini terus-menerus cuma bisa bertahan kurang lebih 10 bulan. 10 Ketika 10 bulan. Iya, terhitung dari bulan April ya. April. Jadi April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, Desember, November. Ya, kurang lebih di bulan Februari, Januari. Kalau itu terus berlangsung, ya udah aset kita hilang, ya gue siap-siap. Yang kena pangkas mungkin mulai karyawan kontrak, terus setelah itu karyawan tetap. Setelah tetap naik supervisor baru gue terakhir head. Makanya gue udah mulai jualan. Kalau di lo, Bud, gimana, Bud? Lo kan tadinya sih, alhamdulillah ya asetnya, ya gerak sih nyebutnya aja, mungkin di atas 7 lah sehari. Belum lagi kalau untuk ada catering lain, misalkan pesanan atau gimana itu, mungkin lebih dari itu, bisa lebih. Tapi semenjak ada corona gini ya, jauh sendiri, stop total gitu. Berarti lo kosong sama sekali? Ya, gitulah. Gitu. Lo nggak ingin buat kayak delivery gitu? Delivery sih enggak ya, maksudnya kan nggak ada anak buah juga. Anak buah ada di tempat, di tempat usaha gitu, teman, tapi kesian juga kita mikir mereka juga loh, kalau misalkan delivery atau gimana. Kayak mikir kesehatan mereka juga loh. Oh. Tapi mereka masih tinggal di sana, tempat usaha masih tinggal. Nah, tapi ya kita berarti gitu. Anak buah lo ya, Bud ya? Ya, masukannya nggak ada, tapi kita harus ngidupin mereka gitu. Harus ngidupin mereka gitu. Tapi nah, mereka berarti nggak gaji lo kemarin dari bulan kemarin sebelum tutup sih gaji lancar, tapi kalau ini kan mereka jadi kita hubungan sosial aja loh, sosial. Tapi kan buat di Depok juga udah PSBB ya, nggak bisa makan di tempat. Per hari ini udah. Iya, per hari ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 14 ya? 15. Tangerang sih katanya Sabtu, baru mulai tanggal 18. Tanggal 18, Tangerang. Tangerang 18 ya. Tapi di Lebak Bulus sudah ada ini sih, udah ada yang checkpoint gitu. Tadi. Dari kemarin sih, dari Senin gue pas nganter bini, udah ada yang checkpoint gitu. Jadi yang nggak pakai masker suruh balik. Kalau nggak bawa. Kalau Cibubur depannya Popki checkpoint. Iya, checkpoint. Iya, betul, depan Popki itu. Di gue juga sama sih, dari bulan, kalau di gue karyawan tuh dari bulan Maret pertengahan udah work from home sampai sekarang. Terus Maret April sih gaji masih normal ya, tapi kan gue bulan Maret April tuh sama sekali zero kan penjualan. Yeah. Terus ya mau nggak mau bulan Mei nanti agak terganggu nih kalau nggak berubah kondisinya ya. Jadi mungkin nanti akan ada semacam wajib ambil cuti gitu. Jadi gajinya setengah gitu. Kalau di militer lu kan istilahnya piket gitu-gitu, ada perubahan nggak sih? Kalau piket sih tetap, jaga kesatrian itu tetap. Yang beda tuh cuman mungkin yang pada masuk kantor kali ya. Karena 2 minggu kemarin sama sekarang ini masih dibikin per gelombang. Ada yang masuk, ada yang nggak, jadi mengurangi kontak sama orang-orang sih sebenarnya. Beda sih sama Mas Baya. Kalau Mas Baya kan di rumah sakit, kalau gue di kesatrian militer ya. Oh beda. Tapi ya? Sama sih,
Kalau kita kan juga ada jaga satrian juga kan ya. Setiap di pos itu kan. Ya paling kalau jaga sama maksudnya 24 jam. Bangke. Tetap. Terus kondisi di sekitar setelah PSBB gimana? Ciputat gimana Ciputat? Gue sih dari akhir Maret sih udah nggak keluar. Gue biasa belanja di Ramayana, gue belinya jadinya di Alfa doang. Karena Ramayana juga ini kan ramai banget. Tapi orang di luar masih rame Ciputat. Di sini ini di warung yang gue penduduk nih, tiap hari masih rame. Oh gitu. Tapi ini ya sekarang biasanya kan anak-anak muda nih pada nongkrong. Sekarang diganti jadi orang-orang leasing, pada ngumpul di sini. Orang leasing. Tapi orang tapi pada pakai ini semua ya, masker ya? Kagak. Di sini mah nggak jarang pakai masker. Oh gitu. Kalau di Jogja sih Sri Sultan itu masih belum PSBB di sini. Oh. Karena kita kan monitor terus Mas ya, maksudnya Tor Sultan terus. Jadi kalau misalnya dia nyampaikan apa yang diisinya gitu kan. Jadi kalau di itu belum ada PSBB karena untuk penderita positifnya kan masih belum banyak. Berarti orang masih aktivitas normal dong ya? Ya, aktivitas normal. Nggak ada yang pakai masker juga keluar? Iya, WFH juga, masker juga pakai. Oh, oke. Gitu. Karena dulu kan katanya kan yang orang sakit aja pakai masker ya kan. Tapi kan ada edaran terbaru kan dari WHO ke Kemenkes masih edaran ke yang lain suruh wajib pakai masker sakit atau nggak sakit. Toko-toko tutup? Toko-toko mall enggak sih, nggak banyak tutup sih. Paling sepi aja sih Mas. Oh. Mall buka. Angkringan masih buka kok di sini. Angkringan masih buka? Masih buka. Oh gitu. Itu di Palembang gimana Palembang? Kalau Palembang tadi gue baru dapat ini sih, baru baca berita. Jadi ada 3 yang positif. Wow. 3 ya, baru 3 ya. Pemkot atau Pemprov ya mau ngajuin jadi zona merah malah. Oh, berarti tutup kalau gitu. Sampai sekarang Palembang belum zona merah. Kalau potensi ditutup masih belum tahu sih, kayaknya masih belum deh. Cuman pembatasan untuk kerja di rumah udah banyak. Pertamina tuh udah pada kerja di rumah. Terus banyak sih perusahaan-perusahaan lain tuh pada kerja di rumah. Kebetulan kalau di Bogor sendiri kabupaten kan baru hari ini ya, dan gue tadi sempat keluar sih dan ngeliat tuh kayak masih banyak orang aja sih yang lalu-lalang, dan gue nggak tahu karena emang beda mungkin beda banget ya Jakarta sama Kabupaten Bogor. Kalau Jakarta itu kan memang kebanyakan emang kelas menengah ya. Kalau Bogor sendiri emang banyak mereka kerjanya di pabrik, dan menurut gue anjuran WFH itu nggak bakal terlalu efektif sih. Dan terbukti kayak sampai tadi itu juga masih banyak banget sih orang yang aktivitas yang kayak biasa aja. Masih di pabrik kerja? Masih banyak, maksudnya kayak warung, orang lalu lalang, bawa anak kecil, keliling-keliling, sekitaran daerahnya tuh masih banyak banget. Tapi kan wali kota lo kena ya, kemarin ya? Iya, kemarin sempat kena. Udah pulang. Depok gimana Depok? Depok tuh ya gimana ya, Pemkotnya ini cenderung merhatiinnya cuma Margonda sekitarnya aja loh, sekitar Margonda gitu. Oh gitu. Di Margonda ya. Margonda gue akuin tertib. Dia meski kan pakai masker apa gimana, apalagi di sini kan banyak perantau ya, jadi anak kuliah atau gimana. Mereka udah nggak ada, mereka pulang balik ke kampungnya masing-masing. Jadi di Margonda secara keseluruhan Margonda sepi. Cuma tapi di sekelilingnya ini kayak di masanya daerah dekat Sawangan apa di Cimanggis atau gimana itu parah, gue bilang sih parah banget ya. Oh, kayak cuek aja gitu? Iya, maksudnya masih ada anak-anak yang kerumun naik motor, yang bocah bertiga lah. Malah ada, atau kalau minggu kemarin gue sempat ngeliat ada klub motor di Kopi Daratan. Wih, minggu kemarin? Iya, gue sempat ngeliat. Berarti pas Jakarta udah PSBB dong tuh ya? Iya. Makanya kalau Depok tuh cenderung merhatiin ke Margonda aja, tapi sekelilingnya enggak. Ya itu parahnya. Udah gitu ditambah lagi mati lampu loh. Ditambah. Di sini banyak gitu loh, orang minta-minta dadakan. Sepanjang Margonda tuh banyak banget. Itu terus yang di sekitar, yang di gitu ya, di kampung-kampungnya ya,
keliling Margondanya itu yang kan banyak kebun atau gimana. Rata-rata tuh kayak pohon pepaya atau gimana tuh pohonnya pada botak. Jadi, mungkin mereka lagi kesusahan apa gimana. Ya lumayan lah, daun pisang, daun paya kan bisa buat lalap apa gimana. Tesis yang sangat baik. Iya. Pace, pohon singkong yang tumbang tapi nggak ada buahnya gitu. Banyak sih ini. Terus kan pasti kan kita di rumah terus kan pasti bosen gitu ya. Lu ngatasin bosen biar nggak stres di rumah atau nggak lu di kantor juga kan pastinya kan ada beda ya rutinitas kerja lu juga kan. Kira-kira gimana sih kalau lu pada mengantisipasinya supaya tetap waras gitu? Kalau lu gimana, Wan? Kalau gua kan kebetulan emang dari akhir Februari gue emang udah nggak kerja ya. Terakhir gue tuh kerja di Bandung dan sebelum ada COVID pun gue juga emang lebih banyak di rumah. Apalagi tambah ada COVID sekarang, jadi emang mostly waktu gue sih emang nggak kemana-mana, di rumah aja. Paling sehari-hari sih gue lebih banyak habisin waktu paling Netflixan, paling banyak sih. Nonton ya? Terus ya paling banyak sih nonton. Ya paling gue weekend doang sih, kan tangga gue kebetulan main gitar juga nih. Ya Sabtu atau Minggu ya paling ikutan. Main terus ya paling sekarang gue lagi ada project juga. Masih ngumpul-ngumpul dong berarti. Terus kalau lu gimana di Bay? Lu kan masih ngantor nih, masih tugas. Kerjaan masih numpuk berarti ya? Ya kalau gue paling masih numpuk gitu kan. Kayak kemarin gitu kan, kayak misalkan alat-alat trouble gitu kan. Tiba-tiba kan karena alat trouble itu kan nggak bisa diwaktuin tuh, Mas. Tiba-tiba ada trouble aja gitu kan. Dan itu kan 24 jam kita standby on call. Palingnya di situ aja sih. Kalau di Palembang lu gimana, Di? Kalau gue sebenarnya kayak biasa aja sih, karena ya udah kerjaan juga masih jalan. Tapi ya mungkin pembatasan ketemu sama orang aja. Jadi sekarang agak lebih takut. Gue kalau keluar itu ya jam 1 malam gue baru keluar nyari burger. Masih ada buka emang? Ya nyari yang 24 jam. McD gitu kan. Iya, di McD ya. Drive thru. Nggak ada. Lu masih bisa bertahan berapa lama aja kira-kira aja? Gua tadi sih cek saldo di rekening tinggal 6 pokoknya. 6 apa? 6 atau 2 lah pokoknya. 6 digit. 6 digit. Oh, 6 digit. 6 digit. Kalau lu kan gimana, Wan? Kira-kira pengen cepat selesai pastinya ya? Berharap secepatnya sih, kayak dengan kondisi kayak gini tuh jadi susah kemana-mana juga. Terus kayak sekarang juga banyak perusahaan yang akhirnya tutup, banyak perusahaan yang gue mau nge-apply kerja juga, tapi banyak yang akhirnya kemarin proses yang udah beberapa gue jalan juga akhirnya postpone kan. Ya pasti. Iya terus ya nggak tahu sih. Gue berharap sih dalam 1 bulan ini ada titik terang sih, kalau nggak ya. Iya. Kayak gue bakal ada di Margonda deh. Kenapa ya? Minta. Lo gimana, Rick? Kira-kira dengan kondisi sekarang, terus harapan lo masih bisa bertahan berapa lama lagi gitu dengan kondisi sekarang? Ya kita ngelakuin apa yang kita bisa aja. Misalnya apa ya? Ya misalnya ya bisnis apa gitu kan yang celah di saat corona, kayak misalkan jualan misalkan online atau pakai GoFood atau namanya, ya pokoknya sesuaiin kondisinya gitu. Kalau jaminan sih ya siapa yang bisa ngejamin gitu kan, pemerintah aja kayak gitu nggak bisa ngejamin dirinya sendiri apalagi kita. Ya udah mulai ini udah mulai nih. Ya kalau harapan gue sih ya semoga cepat kelar coronanya kan. Yang penting kita kan instruksi pemerintah aja ya kan. Jangan keluar, jangan banyak cuci tangan, sering cuci tangan. Udah itu aja sih sebenarnya sih. Nah, sekarang kan pemerintah kan juga lagi usaha kan ya, lagi nyari-nyari vaksinnya itu. Vaksinnya kan belum ditemukan, itu kan masih diteliti itu luar sana itu. Dan belum, kita doakan aja cepat ketemu vaksinnya kan. Iya sih. Bisa. Amin. Kalau gue
Cepet selesai lah, gue pengen ketemu bini gue. Oh iya, lu nggak bisa mudik lo ya? Gue nggak bisa pulang ke Jogja. Udah berapa lama sih, Di? Nggak pulang, Di? 2 bulan lah. Lagi. Anjir. Tapi lu ada lu semua ada ini nggak? Ada apa namanya? Ada tips nggak supaya tetap sehat? Minum vitamin. Vitamin. Ya. Kalau dari gue sama sih. Pertama minum vitamin. Pokoknya kita harus konsumsi banyak vitamin. Terutama vitamin B kompleks sama C itu ini banget bermanfaat banget. B kompleks sama pokoknya C ya. Jaga imunitas saja. Terus cuci tangan juga. Jangan sering-sering itu megang hidung gitu kan. Itu. Kalau gue sih jaga kesehatan jiwa cuy. Dengan lu bahagia, lu nggak akan kena sakit sih. Masih tetap waras sih ya. Tetap waras lah dalam kondisi kayak gini lah. Iya betul. Tadi gue mau ngomong begitu, dia udah diambil, ya udah silakan lah. Gue sih ini sih, gue ada sedikit apa ya? Mungkin kalau kesah kali ya. Mungkin lebih ke selama ini kita tuh approaching penanganan corona ini mungkin kurang tepat sasaran karena sebagian besar rakyat Indonesia itu kan kayak lebih ke menengah ke bawah aja. Jadi kayak anjuran WFH itu sebenarnya hanya kemakan buat kalangan menengah aja sih. Jadi menurut gue ini belum terlalu efektif sampai hari ini. Jadi ya harus dipikirin juga sih bareng-bareng kita. Sama ini pemerintah terlalu fokus ke ojol sih. Iya betul. Kan sektor lain lebih banyak. Padahal masih banyak yang membutuhkan. Iya. Kayak sektor makanan kan. Iya sih. Tukang dagang juga kasihan ya. Tukang dagang. Banyak sektor pekerja harian lainnya sebenarnya yang nggak punya suara sekeras ojol dan sebenarnya mereka belum ke expose aja. Ini bukan karyawan juga sih. Pengusaha juga pasti pada pusing juga dong. Iya. Karyawan apa dipecat dia mau kerja gimana, mau ngasilin duit gimana ya kan? Pemasukan kurang. Dipikirin juga pengusaha juga. Kalau pengusaha kabur, ini karyawan-karyawannya mau kerja di mana lagi? Iya. Betul juga tuh. Ya mudah-mudahan sih ini cepat habis ya, cepat selesai ya. Dan yang penting tetap sehat, tetap waras, terus tetap bisa produktif. Ya. Iya. Stay safe semuanya ya. Yuk. Bye-bye. Forza Inter.